Tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dengan Israel membuka harapan baru bagi stabilitas kawasan terutama di Gaza, Palestina. Lalu apakah kesepakatan gencatan senjata ini akan mengakhiri aksi genosida Israel di Gaza atau hanya sekedar siasat perang? Untuk membahasnya kita telah bergabung bersama kami Site Manager Rumah Sakit Indonesia di Gaza Edi Wahyudi dan ahli kajian Timur Tengah Universitas Binus Tia Mariatul Kiptia. Saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi waktu Indonesia, Pak Edi. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Mbak Tia. Selamat pagi, Mbak Gema. Oke, baik. Saya akan ke Pak Edi terlebih dahulu ya. Pak Edi, setelah adanya kesepakatan gencatan senjata, seperti apa situasi di Gaza pada saat ini? Ya, situasi masih sangat cukup mencekam karena penyerangan-penyerangan Israel masih terus berlangsung di seputaran jalur Gaza. Sementara masyarakat sebenarnya sudah merasa bergembira dengan hasil keputusan tersebut. Demikian. Baik, Pak Edi, serangan terakhir dari Israel ke Gaza kapan, Pak? Ya, mulai tadi malam itu terjadi serangan di beberapa titik di jalur Gaza dan mengakibatkan banyaknya korban syahid dan juga korban luka-luka. Demikian, Mbak Gima. Baik, berarti serangan masih terus berlanjut pada tadi malam ya, Pak Edi. Nah, saya akan ke Mbak Tia. Mbak Tia, kesepakatan sudah ada, tapi Israel masih membombardir Gaza. Apakah memang Israel ini sebenarnya masih berat hati untuk kesepakatan ini? Saya tidak menyatakan pesimis ya Mbak Gema, tapi berdasarkan histori yang sudah, biasanya peace agreement antara Israel dengan Palestina itu selalu failed, berujung gagal, dan ini diprakarsai oleh pihak Israel mostly, biasanya mereka mengingkari perjanjian. Kita melihat bagaimana perjanjian dari mulai Taba, ya kemudian Camp David, kemudian ada Oslo 1, Oslo 2, itu semuanya akhirnya gagal karena memang dari pihak Israel akhirnya menyalahi agreement yang sudah disepakati baik dari pihak Palestina ataupun Israel dan juga beberapa mediator, dan biasanya yang menjadi mediator ini adalah Mesir, kemudian Qatar dan juga Amerika Serikat. Jadi saya pesimis melihat bahwa ketika Presiden Biden mendeklarasikan adanya ceasefire agreement, apakah ini akan betul direalisasikan, karena yang sudah-sudah ini biasanya berjalan hanya sebentar, kemudian ada insiden tertentu yang diawali dari pihak Israel, dan ini terbukti bahwa belum juga semuanya dilakukan atau sampai pada fase 1 sudah terjadi lagi serangan terhadap Gaza. Apalagi koalisinya Likud, partainya Netanyahu itu memang beberapa tidak sepakat dengan adanya gencatan senjata ini, Mbak Gema. Tapi kita lihat nanti ke depan. Jadi meskipun sudah ada dorongan dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden, ini Israel biasanya masih tetap akan membelot begitu ya? Harusnya mengikuti, karena memang backup dari Amerika Serikat ini cukup signifikan mempengaruhi keputusan Netanyahu. Kenapa terjadi genosida di Gaza? Karena memang backup dari Amerika Serikat ini kuat sekali. Nah, ketika misalnya Biden sudah berani mendeklarasikan di depan publik, harusnya dari pihak Netanyahu dan pemerintahan Israel itu harus mengikuti beberapa poin kesepakatan yang sudah dideklarasikan Amerika Serikat. Kalau tidak diikuti, ini akan mencoreng nama besar Amerika Serikat sendiri. Kemudian kalau kita melihat bahwa Israel sebetulnya sudah tidak perlu nama baik begitu ya. Tapi ini justru harus direalisasikan begitu ya. Jadi kalau tidak, ini efeknya akan kemana-mana, karena pernyataan Biden ini cukup signifikan mempengaruhi kondisi politik bukan hanya di Timur Tengah, tapi efeknya kemana-mana begitu, Mbak Gema. Baik, Mbak Tia, saya akan coba bertanya kembali ke Pak Edi di Gaza. Pak Edi, sejauh ini sudah ada kesepakatan, tapi masih ada serangan dari Israel. Bagaimana kondisi warga di sana? Baik, Mbak Gima. Jadi kondisi warga terakhir dalam kondisi yang sangat menderita ya. Tentunya mereka sangat berharap tinggi terhadap terjadinya gencatan senjata. Akan tetapi seperti yang tadi disampaikan, menjelang hari-hari masuk ke fase 1, yaitu sekitar hari Ahad ya, tanggal 19 ini, justru pihak penjajah itu memberikan serangan yang cukup intens, sehingga warga sekitar ya tentunya merasa bersedih dan juga wajar kalau mereka juga agak pesimis
dengan apakah memang pihak penjajah itu sendiri serius untuk melakukan gencatan senjata. Karena memang selama kami di sana beberapa kali gencatan senjata itu yang diinformasikan itu memang sebatas baru wacana dan beberapa kali terjadi kegagalan. Dan harapan besar ini tentunya juga masih harap-harap cemas dari masyarakat di Gaza di daerah pengungsian. Demikian Mbak Gita. Baik, tapi Pak Edi, Israel ini sempat memberikan ini nggak informasi untuk evakuasi bagi warga Gaza sebelum menyerang? Ada beberapa kondisi yang mereka melakukan pengumuman untuk melakukan evakuasi, dan biasanya evakuasinya itu dilakukan hanya beberapa jam sebelum penyerangan. Atau mungkin dikatakan sangat terbatas sekali apa yang harus dibawa oleh pihak penduduk. Tetapi juga ada yang memang serangan-serangan yang dilakukan secara langsung, terutama ke bangunan-bangunan tempat tinggal, bahkan juga tenda-tenda pengungsian. Demikian Mbak Gima. Baik, berarti memang suasananya masih mencekam sekali di Gaza ya Pak Edi. Nah, saya akan kembali ke Mbak Tia. Mbak Tia, kalau tadi kita melihat informasi sebelumnya bahwa warga Israel pun sebenarnya mendemo juga pemerintahan Israel agar menyepakati kesepakatan ini agar pembebasan sandera ini bisa dilakukan. Nah, kira-kira Mbak Tia, untuk tahapan pertama dari 3 tahapan awal untuk gencatan senjata ini akan nggak dilakukan oleh Israel pembebasan sandera-sandera ini? Ya, seharusnya ini tekanan terhadap Israel harus dilakukan dari berbagai pihak, terutama dari aktor-aktor yang ikut memediasi adanya agreement ini, begitu. Pertama dari Qatar, kemudian dari Amerika Serikat sendiri, kemudian dari Mesir. Ini aktornya itu saja Mbak Gema sebetulnya. Dari perjanjian ke perjanjian, terlepas negara-negara yang terlibat itu tidak lepas daripada Qatar, kemudian Mesir, ada Amerika Serikat begitu ya, dan juga ada Israel dan Palestina. Nah, ini mungkin solusi untuk agreement ini karena konflik ini cukup panjang dan sampai menyebabkan genosida 40.000 masyarakat sipil Gaza tidak bersalah. Jadi memang harus ada tambahan mediator, saya pikir ya. Jadi tidak hanya tergantung dari Qatar dan Mesir saja, karena yang sudah-sudah juga failed atau gagal, Mbak Gema. Jadi harus ada aktor lain yang cukup memberikan tekanan terhadap Israel dan Amerika Serikat. Kalau misalnya ada beberapa negara seperti Saudi Arabia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat, tapi bisa melakukan approach terhadap Amerika Serikat, bagaimana bisa menekan pihak Amerika Serikat untuk merealisasikan ceasefire permanen ini, begitu ya. Karena ini euforianya luar biasa. Masyarakat Gaza sudah celebrate atau merayakan ceasefire agreement ini, dan berharap memang ini, justru saya menekankan tidak hanya ceasefire agreement, tapi menuju ke two-state solution, seperti yang sudah ditetapkan konsistensi dari Kementerian Luar Negeri Indonesia, begitu. Dan saya juga belum mendengar nih dari pihak pemerintah juga memberikan supportnya terhadap kondisi ceasefire agreement ini. Belum ada statementnya dari Kementerian Luar Negeri kita yang selama ini kita dikenal selalu support terhadap kemerdekaan Palestina, Mbak Gema. Jadi lebih banyak dorongan begitu ya Mbak Tia. Berarti untuk saat ini negara-negara di Timur Tengah mungkin seperti Yordania, Mesir, dan Saudi Arabia sampai saat ini belum memberikan statement ya untuk mendukung kesepakatan ini. Termasuk di kita juga belum memberikan statement, sayangnya begitu ya. Saudi juga belum, dan negara-negara Timur Tengah lainnya juga belum. Harusnya memang kita tidak bisa lagi tergantung dari Mesir dan Qatar sebagai mediator, tapi juga harus ada aktor lain yang terlibat yang bisa menekan pihak Israel dan Amerika Serikat. Misalnya Saudi ini cukup signifikan karena memang bilateral Amerika Serikat dengan Saudi cukup baik begitu. Kemudian ada Uni Emirat juga yang sudah membuka hubungan diplomatik dengan pihak Israel. Ini juga harus mereka juga harus harus bersuara tentang ini, ditambah dengan opini publik. Ya, di era digital ini cukup signifikan mempengaruhi bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, apalagi terkait dengan election begitu ya. Trump itu menang juga karena memang dia dalam kampanyenya selalu berulang-ulang menyatakan bahwa tidak akan terjadi 7 Oktober, bahwa tidak akan terjadi konflik Hamas dengan Israel kalau dia yang memimpin. Ini cukup signifikan karena loyalitas pada Demokrat sejauh ini berpindah ke Republik. Ini juga ada kaitannya dengan domestik politik di Amerika Serikat begitu. Dan saya sepertinya melihat bahwa Biden ingin menutupnya dengan baik begitu ya, pemerintahannya, bahwa ceasefire ini adalah pada saat eranya begitu. Nah, ini juga harus kita lihat semuanya saling terkait, Mbak Gema. Tapi jangan dikorbankan masyarakat Gaza. Kalau memang sudah dideklarasikan ceasefire permanen, itu harus dilakukan oleh Amerika Serikat begitu.
Iya, tapi sejauh ini Mbak Tia untuk kekuatan dari PM Israel sendiri sekuat apa sih Mbak Tia untuk memutuskan ini? Sebetulnya begini, itu ada berbagai partai di Israel itu ya, dan Netanyahu kembali terpilih itu karena memang koalisinya cukup kuat di Knesset itu, di parlemen Israel begitu. Jadi salah satunya itu tadi dari Kementerian Keamanan Israel akan resign, akan mundur dari koalisi kalau dilanjutkan ceasefire agreement ini. Itu cukup kuat di dalam domestik Israel sendiri. Ditambah backupnya dari Amerika Serikat juga cukup kuat sehingga terjadi genosida di Gaza 40.000 itu. Jadi artinya memang Mbak bisa melihat bagaimana veto 2 kali itu juga menggagalkan ceasefire. Yang tadi Pak Edi bilang sebetulnya ada informasi ceasefire tapi akhirnya tidak lagi jadi. Nah itu ada veto dari Amerika Serikat begitu. Begitu veto terjadi akhirnya gagal lagi. 2 kali loh Amerika Serikat melakukan veto. Jadi kalau tidak konsisten ketika Biden sudah mendeklarasikan ceasefire agreement, kemudian ternyata masih ada serangan, ya dunia internasional tidak bisa diam begitu. ICJ juga sudah tidak didengar, kemudian PBB sudah tidak didengar, veto Amerika Serikat masih berjalan. Bagaimana dengan nasib Gaza begitu? Ini harus bersuara semuanya. Dan kita menunggu, Indonesia belum, negara-negara Arab belum juga bersuara. Semua orang yang menyatakan diri mendukung kemerdekaan Palestina di mana hari ini? Harusnya inilah momennya bagaimana politik luar negeri kita juga cukup didengar di dunia internasional. Kemudian negara-negara Arab juga harus bersuara dalam hal ini karena inilah momennya begitu untuk merealisasikan ceasefire agreement ini secara Baik, jadi permanen gitu. dukungan-dukungan dari berbagai negara diperlukan sekali nih Mbak Tia ya untuk mendorong Israel. Nah, Sangat-sangat. saya akan kembali ke Pak Edi. Pak Edi, dengan adanya situasi seperti ini, belum tentu kesepakatan ini akan terjadi. Bagaimana persiapan dari warga Gaza, terutama teman-teman di sana ya, yang masih volunteer di sana untuk menjaga diri di Gaza dari Israel? Ya baik Mbak Gima. Masyarakat Gaza memang sudah terbiasa dengan beberapa kali gagalnya gencatan senjata yang tadi seperti sudah disampaikan. Dan juga mereka sudah terbiasa untuk mempersiapkan diri dalam kondisi yang baik ataupun buruk. Dan tentunya harapan besar mereka adalah tetap adanya gencatan senjata karena memang kondisi kelaparan dan musim dingin yang sangat menusuk ke tubuh mereka, dan ini menjadi sebuah penderitaan terutama bagi wanita dan anak-anak. Sementara untuk para volunteer sendiri, insya Allah mereka berusaha untuk tetap konsisten dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan, terutama bantuan-bantuan yang sifatnya bisa diterima secara langsung, baik medis maupun non medis bagi masyarakat Gaza. Demikian Mbak Bima. Baik, terima kasih Pak Edi. Kita harapkan juga untuk ceasefire segera terjalankan dan juga segera bantuan ini bisa masuk ke daerah Gaza. Terima kasih Pak Edi Wahyudi selaku Site Manager RS Indonesia di Gaza. Selamat kembali berjuang di sana Pak Edi. Dan terima kasih juga Mbak Tia Mariatul Kiptia selaku ahli kajian Tim Teng Univ Binus sudah bergabung sama kami di Selamat Pagi Indonesia. Selamat kembali bertugas.